Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah ada di Aquarius. Aquarius itu energinya adalah visi ke depan, membuat strategi, menentukan dengan siapa kita akan berjalan ke depan, sehingga kalau kita bersama teman-teman yang tidak mendukung ide kita, rasanya kok kita sia-sia gitu ya pada hari ini. Dan itu energi Aquarius, di mana kita mampu untuk memilah mana yang penting, mana yang tidak. Dan Aquarius itu kan air sign ya. Artinya logika intelektual, apalagi pengaturnya Aquarius itu tradisionalnya adalah Saturnus, dan Saturnus ada di Aquarius. Kalau yang modern itu ditambah dengan Uranus. Jadi selain punya ketetapan hati yang kuat ya, strong will ya, Aquarius itu strong will, lihat ke depan, efisien ya, efisien karena harus melihat semua itu harus ada hasilnya. Dan kalau perlu breakthrough, membuat terobosan baru, itu energi yang high vibration. Jadi Aquarius itu memberi kita kesempatan untuk menjadi modern, menjadi advance. Jadi alat komunikasi yang canggih ya, telepon segala macam, dan pokoknya semua yang canggih itu pengaturnya atau itu adalah energinya Aquarius. Jadi cara pengaturan kota yang membuat kita lebih mampu berkomunikasi dengan baik, seperti itu misalnya ya. Atau kita komunikasi menjadi sangat efisien, nggak perlu kita ketemu muka, tetapi kita hanya perlu berkomunikasi dengan kode-kode, something like that. Itu energinya Aquarius juga. Itu di satu sisi lain dari Aquarius adalah karena melihat ke depan itu dorongannya sangat besar. Ya, kayak mobil kan kenceng banget. Kalau mobil kenceng banget itu kan ada kemungkinan nabrak. Kalau nabrak itu kan lebih penyok gitu kan. Intinya kan kalau kita punya kebutuhan untuk melaju, maka kalau something goes wrong, biasanya Aquarius juga punya sisi satunya adalah ketika jatuh itu paling severe, paling parah. Oke, paling parah. Tapi parahnya itu bukan karena hanya emosi juga bermain tentu saja, karena kekecewaan itu kan lebih tinggi lagi, tetapi ada perhitungan-perhitungan lain yang tadinya diantisipasi bisa diperoleh itu bisa lepas. Jadi di satu sisi ini adalah hal yang sangat positif, apalagi ketika bulan di Aquarius sextile dengan Jupiter yang retro, artinya kita ingin bahwa kehidupan kita secara pribadi itu meningkat. Tetapi kalau misalnya kita punya tuntutan yang besar ke diri kita sendiri, saya ingin lebih kaya, saya ingin lebih penting, saya ingin diterima, itu kan kalau sampai tidak terjadi, self esteem kita, self worth kita itu juga yang paling jatuh. Jadi yang saya ingatkan sekarang, ketika kita berada di dalam situasi di mana kita berpikir bahwa kita mampu mencapai apa yang kita impikan, tapi bentuknya impiannya bukan kayak impiannya Pisces ya. Pisces itu beda lagi energinya. Ini impiannya adalah impian ketika kita punya ambisi besar, tetapi kalau kita tidak mampu mencapai, kita udah tahu bahwa itu adalah dampak atau sisi dari koin yang sama terhadap keinginan kita. Hanya dengan kita aware bahwa satu koin itu ada dua sisi, itu sebenarnya sudah sangat membantu kita untuk bisa menjaga keseimbangan psikologis kita. Ya, itu yang lebih penting kayaknya untuk hari ini. Kalau di sini bulan oposisi dengan Ceres, jadi memang kayaknya kita berada di dalam situasi kita harus memilih mau investasi atau tidak. Investasi bisa harta, harta itu kan termasuk waktu untuk
pekerjaan, waktu untuk kekasih, waktu untuk mengerjakan hal lain yang juga ada pemasukannya. Jadi ini sebenarnya adalah ketika kita berani mengambil risiko lebih tinggi untuk menggapai keuntungan yang lebih besar. Tapi karena oposisi, just be very careful aja. Dan ini karena Ceres adanya di Leo, maka barangkali memang kita punya kebutuhan untuk berkreasi dan rasanya itchy kayak dorongan untuk kreativitas itu kayak tidak terbendung. Kita bisa melihat keuntungan yang besar di depan, envision ya, melihat itu envision, kita membayangkan dengan hitungan kita, dan kayak kita merasa didukung oleh sesuatu, misalnya ada kesempatan yang bisa kita ambil untuk membantu mewujudkan visi kita. Just be very careful. Di sini tadi saya katakan hanya dengan membuat kita sadar tentang apa yang terjadi itu sudah membuat kita lebih waspada. Dan kalau kita lihat iot di sini, iotnya kita lihat antara Chiron, Pallas Athena ya yang sextile. Chiron ada di Aries, Pallas Athena di 17 derajat 42 menit ada di Gemini, dan ujung tombaknya ada di South Node yang di Scorpio. Ini artinya kita belajar dari luka masa lalu ya. Itu petunjuknya itu. Jadi kalau kita mau mengambil risiko yang tinggi, maka pelajari situasinya dari pengalaman masa lalu. Dan kita akan segera masuk pada bulan oposisi. Bulan purnama. Bulan purnama di Aquarius itu akan terjadi tanggal 12 Agustus tahun 2022, tepatnya pukul 8:36 pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi kan sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11, maka besok pukul 8 tepatnya, kalau persis derajatnya sama antara matahari dan bulan, oposisi itu pukul 8 pagi lebih sedikit. Dan apa sih makna dari full moon in Aquarius? Walaupun besok saya sudah membuka sekarang, full moon in Aquarius adalah show the world the real you. Ya, jadi ambisi kita bisa lepaskan. Memang kalau kita menginginkan sesuatu dan itu udah itchy banget gitu, ingin memang apalagi berkreasi, dan bulan akan, coba kalau kita lihat ini build chart ya, ini kita lihat kan bulan akan conjunction dengan Saturnus oposisi dengan matahari. Jadi memang kayak kita punya pengatur diri sendiri ini besok ya, dan kan hari ini mengarah ke situ. Kita seperti punya determinasi yang sangat tinggi untuk sampai pada apa yang menjadi cita-cita kita, dan itu adalah real diri kita. This card brings a message from the cosmos that you need to detach a little from whatever situation you're asking about. Ya, jadi kita ambisi itu ada, tapi kayaknya harus kita sedikit kasih jarak. Jangan menjadi sangat personal, karena itu tadi resikonya adalah kita kayak nggak pakai pengaman gitu. Kita naik mobil Porsche, tapi nggak pakai pengaman sama sekali. Kalau kita tidak bisa detach, kalau kita jatuh, nabrak, kita babak belur asli gitu. Someone might be keeping you at arm's length now, but it's no bad thing. It's important for you to allow life to unfold and progress, even if the change seems like frightening prospect. If you've been holding yourself back from showing the world of the real you, this card reminds you that your unique characteristics are what makes you special. In relationship, are you being too aloof or detached? Go ahead and be yourself in whatever is coming up for you. Ya, ini besok kita bisa tinjau lagi. Kita sudah lihat apa yang menjadi energi dari bulan purnama di Aquarius besok. Nah, ini untuk kartu hari ini sudah diambil si Only Love ya.
Look past the seeming errors, mistakes, and misunderstanding. Ini tadi iotnya ya, ini udah keluar nih kartunya jumping. And see only love within each person, including yourself. Your resolute focus upon the love that underlies every situation brings about healing and undreamed of ways. Ya, ini seperti diingatkan bahwa apapun yang terjadi ke kita dan yang namanya harapan kan pasti setinggi langit. Yang namanya kenyataan itu ya kenyataan, selalu semua butuh waktu, butuh upaya, dan banyak sekali orang yang bersaing dengan kita. Dan oleh sebab itu, kalau terjadi sesuatu tertunda atau apapun, hanya lihat apa yang kita sebut dengan cinta. 3 kartu yang jumping di sini, pertama adalah Isaiah ya. It's good time to give birth to new ideas, situation in your life. I'm watching over you, guiding you and protecting you during these changes. Jadi ini kan tadi kayaknya energinya Ceres yang ada di Leo ya. Dan memang ini adalah energi dari kreativitas kan, kreativitas gambarnya aja ibu hamil di sini kan. Nah, kemudian yang di tengah Athena, tadi Pallas Athena itu kan juga ikut di dalam iot tadi ya, Pallas Athena, Chiron yang membentuk iot ujungnya adalah South Node. Jadi memang ini termasuk salah satu yang diaktifasi terlihat di chart tadi, dan di sini juga keluar jumping. It's safe for you to be powerful. You know how to be powerful in a loving way that benefit others as well as yourself. Jadi being powerful, dan Aquarius itu punya ambisi untuk menjadi powerful ya, karena sama dengan Capricorn, tradisional rulernya kan Saturnus. Saturnus itu powerful, perlu untuk menjadi pengatur, ruler. Dan Athena, Pallas Athena ini beda lagi kan, beda planet. Itu sebenarnya Pallas Athena bukan planet tapi asteroid. Tapi anyway, dia punya cerita adalah dia perlu untuk menang, dan dia memang selalu menang. Dia sangat intelijen, dia feminin, tetapi dia selalu mampu mengalahkan Mars. Karena dia tidak hanya fisiknya juga luar biasa, kemampuan tempurnya, tetapi yang lebih penting lagi dari dia adalah kemampuan berstrategi memenangkan semua yang menjadi ambisinya dia. Jadi, ini jelas sekali pesan hari ini adalah just be you, menjadi dirimu yang apa? Dirimu yang ambisius, dirimu yang punya cita-cita besar. Kenali cita-cita dan keinginan itu, kita akan senang mengenali apa yang kita inginkan. Kemudian baru kita ambil sisi koin yang satunya, realistis. Tapi jangan langsung realistis, karena itu yang membuat hidup menjadi lebih hidup adalah keinginan kita, antusiasme kita. Dan Bethany di sini, when you take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such a message, sisal bath or pedicure. Jadi ini kayak satu sisi yang satunya ya. Di sini powerful ya, begitu kuat, begitu ambisius. Yang di sini take it easy, just take your time, get some relax time. Jadi kayak hari ini kita paham bahwa ini adalah hal tentang kreativitas. Kita butuh untuk menjadi strong person ya, kita butuh untuk menjadi ambisius. Saya senang dengan diri saya yang ambisius ya, karena itu membawa saya jauh sekali. Tetapi saya juga harus belajar untuk menyeimbangkan ambisi saya dengan relaksasi saya. Jadi work hard and play hard, work hard. Dua-duanya, work hard dulu baru play hard. Oke. Kemudian tadi yang lupa diambil adalah 3 kartu ini. Oke. See, this is a very beautiful cards, no? Yang gambar di kiri itu kan menggambarkan semua upaya itu perlu pengorbanan, dan itu yang kita lakukan. Sekarang somehow kita sudah punya hubungan tersebut, punya hubungan yang
merupakan hasil dari usaha keras kita. Dan pada saatnya nanti, apa yang kita rasakan tentang hubungan ini akan semakin matang. Kita tidak lagi take it for granted ya, kita tidak menyepelekan hubungan ini, tetapi kita mampu melihat nilai penting dari hubungan ini. Hubungan ini bisa misalnya hubungan dengan pekerjaan, hubungan kita dengan bagaimana mengelola keuangan, hubungan kita dengan rumah kita, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan teman-teman atau kolega kita yang membawa kita jauh ke depan menggapai apa yang menjadi impian kita. Itu yang saya lihat. Kemudian wow. Dogmatik, fundamentalis, ya. Ini sisi mata uang satunya dari energi Aquarius. Dogmatik, kaku, dan dia memang fixed sign ya. Aquarius adalah fixed signs. Kalau belum mau berubah, nobody can make him or her change. Never. Dan ini adalah situasinya. Keyakinan yang luar biasa tentang kemampuan kita mengarah pada satu hal, satu sisi sangat positif, tetapi yaitu tadi, kalau kita menutup mata, telinga untuk informasi lain, ada kemungkinan kita bisa nabrak. Kalau kita tadi tidak pakai pengaman, artinya kita tidak mengantisipasi kemungkinan kita bisa jatuh, maka hati-hati ya. Di sini situasi challenge-nya adalah happy home karena apa? Karena kayaknya ada konflik di sini antara ambisi dan kehidupan yang menyenangkan. Ini kan bukan ambisi yang dibawa sendiri, tetapi ambisi bersama, bahwa kalau seseorang punya ambisi begitu jauh, biasanya tantangannya adalah dia menjadi lebih detached, lebih berjarak dengan orang-orang yang dicintai. Itu adalah pengorbanannya. Biasanya begitu. Advice-nya adalah practical, cautious student, new job or project, new investment, new studies. Ini ada hal yang baru advice-nya. Jadi kalau dari advice-nya saya ambil mentahnya ya adalah kita mungkin memang perlu masuk untuk usaha yang baru, itu aja ya. Apapun maknanya, saya tidak membuat interpretasi lebih jauh daripada ini. Outcome-nya lacking control, confusion, ongoing struggle, setback. Jadi kayaknya sih memang kita punya ambisi yang begitu besar, dan ini membuat kita berjarak dengan orang-orang yang tercinta. Tapi anyway, kita tetap mengambil usaha baru ini. Walaupun usaha baru ini kita harus struggling lagi ke depannya. Tapi kalau energi Aquarius biasanya siapa takut? Siapa takut kalau kita harus mengambil risiko? Karena visi itu begitu kuat, dan memang energi Aquarius itu gunanya itu maksa. Yang namanya dulu telepon, siapa yang berpikir telepon bisa bekerja gitu, cuman satu titik dengan satu titik lain. Sekarang kan seluruh dunia udah pakai, tapi it takes time, selalu takes time. Today, tell yourself, I appreciate all that is, especially this present moment, because that's where all my power is. Oke. Jadi ini kayak kembali lagi ya, bahwa energi Aquarius itu kan ingin melihat ke depan, kita ingin lari ke depan, kita ingin menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Tetapi sebelum kita berlari, pertama kita perlu mengapresiasi apa yang ada sekarang, karena sekarang itu power kita ada di sekarang. Kita kuatkan diri kita sekarang agar kita mampu berlari ke arah depan. Ini masih energinya Aquarius, tetapi yang lebih mampu menyeimbangkan antara visi dengan momen pada saat ini. Saya pikir itu pesannya hari ini. Wenita Indasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.